Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Joko Waskito, guru mata pelajaran sosiologi. Semangat juara! Kompetensi yang akan Bapak sampaikan adalah memahami arti penting prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang konflik, kekerasan, dan bagaimana penyelesaiannya. Anak-anakku sekalian dimanapun berada, sebelum kita menyimak pembahasan selanjutnya, ada baiknya kita akan tonton terlebih dahulu video berikut ini. Tontonlah video edukasi ini secara keseluruhan sampai dengan selesai. Apa alasannya? Karena ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kemudian supaya kalian semua bisa memahami pesan apa yang disampaikan. Kemudian agar kalian juga bisa mengerti dalam mengerjakan tugas yang akan diberikan. Apakah kalian siap? Salah, Pak. Anak-anak, sekarang kita belajar ya. Nggak mau. Oke, keluar kelas. Mau. Rina. Keluar sekarang. Mau main tadi di sini? Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barudak dinten ayeuna urang diajar ngeunaan kawih.
kawin teh nyaeta salah sahiji materi sunda nyaeta ngahalangeun salah sahiji puisi. Jadi aya teu biasa ngahalang atau kawin. Mesya Bu, abi biasa Bu. Mohon Mesya upami tiasa masuk mangga aturan kawitan kumaha sih kawin teh? Nuhun sami-sami satu nuhun oge Mesya tos nyabakeun sadayana bagaimana kami. Gimana kalau minggu-minggu ini kita liburan? Setuju tuh. Gimana kalau kita ajak yang lain? Boleh juga, tapi mau liburan kemana? Gimana kalau kita tanya dulu yang lain? Boleh sih. Ayo guys, kalian lagi ngapain? Lagi ngobrol-ngobrol aja biasa. Ngobrolin apa? Biasa lagi ngobrolin mau liburan tapi bingung kemana nih. Oh, kalian mau liburan? Iya. Kebetulan nih, saudara gue yang mau ngajak liburan. Wah, boleh tuh. Tapi kemana? Desa Dugong. Hah? Desa? Ya kali. Lu gak tahu sih dalamnya kayak gimana. Gak mau aku mau ikutan. Gue dia pulang aja. Ya udah. Males. Kalian pernah ikut? Gue sih oke aja. Ya udah, ajakin aja si Jo, siapa tahu dia mau ikut. Boleh tuh. Ya udah, ajakin sama kalian. Nanti malam kita siap-siap. Terus paginya kita berangkat. Oke. Oke. Tapi nama saudara lu siapa sih? Si Manda, Iya, kenapa lu suka? nggak tahu nih. Perasaan gue masih bingung. Ya udah, kalau lu suka sama si Manda, lu jelasin aja perasaan lu ke dia. Guys, kita kan selama liburan di sini kita lupa jalan-jalan. Ayo gimana kalau kita jalan-jalan? Oh iya, kan kita belum jalan-jalan. Ayolah. Ayo kita ke arah setra, ayo. Gak mau ah. Mana? Gua ada urusan. Ya, cuma begitu ya. Lu gak asik. Gua cabut ah. Lu nggak setia kawan bro. Siapa itu? Kenalin, aku Reja. Oh, Eja. Nggak usah ngomong A, Reja aja. Iya, Eja.
udahin bro. Yuk. Kita pakai. Neng, Neng. Apa sih? Gimana nih? Boleh kenalan? Enggak. Kamu jadi mantan aku. Kamu orang mana namanya? Nangga. Kok sombong gitu jutek? Biarin. Ih, Nanti pacarnya ngambek ah. aku nggak punya pacar, aku juga sejauh. Orang sini. Neng cantik. Ya makasih. Minta nomor WA-nya aku. Enggak punya WA. Serius? Apa? Enggak punya. Nomor handphone? Enggak. Facebook? Instagram? Orang kampung mana ada yang kayak gitu sih, Kak? Eh, biasa. Kamu sekolahnya ada berapa sih? Di situ, Kak. Hah? Masih sekolah kan kamu? Masih sekolah. Lagi nongkrong kok. Di mana aja? Mana tuh? Enggak. Dulunya, ah. Teh. Ya, ada apa? Teh mau nanya, katanya di sini ada yang namanya Mbah Dindos ya. Kalau boleh tahu di mana rumahnya? Oh, iya ada Teh. Di sebelah sana, agak masuk ke pelosok. Oh, makasih ya Teh. Iya, sama-sama. Mau ngapain ya dia ke Mbah Dindos? Ya udah deh. Mbah, Saya sudah tahu kamu ingin menyakiti seorang, benar kan? benar Mbah. Jadi gini Mbah, saya nggak suka sama orang itu. Orang itu mendekati laki-laki yang saya suka. Jadi saya ingin dia mati. Gimana ciri-cirinya? Ya saya tahu dia mau kacamata Mbah. Kamu bawa fotonya? Mbah.
Hakikat konflik sosial. Kita mulai lagi dengan pengertian konflik sosial. Konflik berasal dari kata kerja Latin, yaitu configere, yang artinya adalah saling memukul. Secara ilmu sosiologi, konflik sosial adalah bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain yang ditandai dengan adanya saling mengancam, saling menekan, hingga saling menghancurkan. Kemudian kita lihat pengertian kekerasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Jadi dengan ini kita akan membahas bagaimana cara-cara untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan dengan baik dan benar. Sebelum kita mengetahui perbedaan antara konflik dan kekerasan, ada baiknya kita akan melihat dampak-dampak dari adanya konflik. Jadi konflik ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif yang pertama adalah bisa memperjelas aspek-aspek sendi kehidupan. Kemudian yang kedua adalah adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, serta hubungan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, dampak positifnya adalah untuk mengurangi ketegangan antara individu atau kelompok. Kemudian yang keempat adalah untuk mengurangi atau menekan pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah dengan dampak positifnya memunculkan kompromi-kompromi baru. Kemudian dampak negatif dari konflik adalah yang pertama, retaknya persatuan antar kelompok. Kemudian terjadinya perubahan kepribadian individu. Karena dengan konflik dapat menyebabkan pribadi-pribadi tertentu merasa tertekan sehingga mentalnya mungkin akan tersiksa. Berikutnya adalah hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Dan terakhir adalah akan menimbulkan akomodasi, dominasi, bahkan takluknya salah satu pihak. Untuk lebih jelasnya, bagaimana kita membahas tentang cara menyelesaikan konflik dan kekerasan. Yang pertama adalah dengan cara toleransi. Toleransi adalah saling menghargai antara kedua pihak. Dalam hal ini adalah masing-masing pihak saling mengurangi tuntutannya. Kemudian cara menyelesaikan konflik yang kedua adalah dengan mediasi. Mediasi adalah mendatangkan pihak kedua sebagai penasehat. Sebagai contoh, ketika di dalam kelas ada masalah dengan teman sekelas, maka sebagai pihak penengah kita akan mendatangkan ketua kelas atau ketua murid untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian cara penyelesaian yang ketiga adalah arbitrasi. Untuk arbitrasi itu lebih tinggi dari mediasi. Artinya apa? Pengertiannya sama dengan mendatangkan pihak ketiga, tetapi adalah keputusannya mengikat. Sebagai contoh, ketika permasalahan dengan murid tidak terselesaikan, maka akan kita memanggil pihak ketiga, yaitu dari pihak sekolah, terutama adalah bimbingan konseling atau BP. Penyelesaian berikutnya adalah dengan segregasi atau menghindar. Kemudian ada adjudikasi. Adjudikasi adalah penyelesaian melalui lembaga hukum yang berlaku di negara Indonesia. Kemudian ada yang namanya stalemate, yaitu kekuatan yang seimbang. Sebagai contoh, ketika Perang Dunia Kedua antara blok timur dan blok barat sama-sama memiliki kekuatan yang seimbang, sehingga lama-lama akan hilang sendiri. Berikutnya adalah koersi atau paksaan. Paksaan dalam ini adalah biasanya kita akan melihat, sering kita melihat adanya tibung, ya. Biasanya pedagang akan berjualan di pinggir jalan. Kemudian setelah diberikan peringatan pertama, kedua, ketiga masih tetap berjualan di jalan, akhirnya pihak tibung akan memaksa mereka untuk dengan mengambil barang-barangnya atau dengan tindakan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir, penyelesaian konflik adalah dengan gencatan senjata. Jadi semuanya tidak akan melakukan atau menunda peperangan yang untuk sementara waktu. Jadi dapat disimpulkan antara perbedaan kekerasan dengan konflik. Kalau konflik ini hanya berupa proses ketika permasalahan terjadi
antara benturan kepentingan satu dan kepentingan lainnya, sehingga menimbulkan yang namanya konflik. Itu tidak akan timbul hal-hal yang merusak harta benda. Tapi kalau untuk kekerasan adalah sudah ada timbulnya korban, baik itu korban harta benda yang hancur ataupun nyawa yang bisa melayang ataupun badan yang bisa menjadi terluka. Nah, mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan sebagai penutup materi konseling kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi adik-adik sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam juara. Saya Bapak Skito mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.